kesehatan 4.0 itu ternyata tren sistem transformasinya adalah meningkatkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak, teman sejawat masih ingat waktu itu tanggal 27 Maret 2020 declare oleh Kak Jokowi menyampaikan negara dalam keadaan wabah, darurat wabah, semua dalam ketakutan. Kita belum tahu apa sih bentuknya, karakteristiknya COVID-19 ini. Sehingga dokter-dokter pada tutup praktek ya sampai ada surat edaran ID ya, dan bahkan sekarang pun seperti saya pun juga masih takut-takut ya ketemu orang, praktek dan sebagainya. Sementara pelayanan harus tetap jalan, pasien tidak mau dipegang orang lain gitu misalnya ya, di Indonesia kan masih masih mereka lebih ortodok gitu ya daripada di luar negeri. Jadi kalau itu kan dokter lain merasa nggak nyaman gitu. Sehingga saya harus berpikir ulang nih, sehingga saya ciptakanlah WA group ya, Zoom, saya harus beli langganan gitu ya untuk meningkatkan permintaan terhadap pelayanan tetap jalan. Yang kedua adalah pentingnya pemanfaatan big data dalam pelayanan. Jadi tidak mungkin server saya ini harus 1-2 pasien, banyak ribuan. Jadi saya harus menyimpan dalam big data. Ini juga butuh suatu effort tersendiri. Bayangkan kalau itu suatu rumah sakit, satu pasien, belum yang ratusan ribuan pasien, belum yang dia sampai puluhan ribu, itu big data kita mungkin tidak bisa mencukupi. Perlu dipikirkan transformasi ini, suatu big data yang bisa menampung dan security sistemnya harus terjaga. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga merapat ke BIN, Badan Intelijen Nasional, menyatakan bahwa ternyata banyak data kita dijual ke luar negeri, ya, dijual atau terjual, bahkan sampai ke Irlandia, ditampilkan oleh teman-teman BIN di situ. Oh, ternyata alamat email X ini ya, ditampilkan alamat email. Untung alhamdulillah alamat email saya selamat. Di situ ada teman-teman saya loh, ini punya dokter itu ya, di hacker sampai ke luar negeri. Big data dia bocor, kemudian di situ ada pasien-pasien. Ini harus kita pikirkan dengan sistem transformasi digital di era 4.0 ini. Ketiga, mengobati pasien dengan teknologi virtual reality. Jadi banyak yang seperti saya pun juga terpaksa mengobati pasien dari jarak jauh ya dengan Zoom. Seperti tadi pagi saya juga menerima pasien dengan Zoom, beberapa pasien mereka memeriksa dirinya, menyatakan keluhannya, tapi catatan tadi seperti yang dihimbau oleh ID, sebaiknya pasien-pasien lama, pasien langganan, pasien yang kita kenal, bukan pasien yang baru. Karena kalau pasien baru, nilai daripada suatu validity-nya kadang kita patut untuk kita harus pikirkan begitu ya, karena mungkin barangkali dia tidak tahu keluhannya itu merupakan sebagian dari simptom atau apa ya gitu. Ya memang ini suatu stimulasi tersendiri bagi kita. Kita ingat pada waktu pelajaran dulu bahwa ketajaman anamnesa itu 95% sudah mewakili diagnosis, early diagnosis. Jadi kalau kita dalam, kita pintar menggali, dan pasien itu sudah tektok dengan sinyalemennya dengan kita, saya yakin mereka akan terbuka dan cerita, dan itu bagian dari membangun suatu early diagnosis ya. Capek ngurusin pembayaran dari pelanggan yang bejibun. Makanya pakai Tekon.id. Jadikan Tekon.id sebagai platform payment gateway bisnismu. Selain aman, catatan keuanganmu akan otomatis tercatat dan dibukukan loh. Tuh, kamu tak perlu lagi dari ribet catat keuangan di sana-sini. Tak hanya itu, pelanggan bebas memilih sumber dana mereka. Cukup dengan scan kode QR milikmu dan pembayaran akan berhasil. Yang keempat, alat kesehatan yang wearable dapat dipakai oleh manusia. Nah, ini alat kesehatannya kadang tidak mampu laksana atau mungkin tidak available ya. Jadi ini yang perlu harus kita pikirkan, mana-mana yang harus kita bisa pakai. Yang kelima ada pelayanan berbasis analisis prediktif. Jadi pelayanan kita di saat pandemi ini dengan keterbatasan bertemu, keterbatasan tatap muka, kita harus melakukan analisis prediktif. Kira-kira apa ya titik temunya? Kalau nggak dia di ginjal, bisa di paru. Kalau nggak di paru, dia di hepar dan sebagainya.
Jadi kita harus ada analisis prediktif. Ini memang akhirnya dengan pandemi ini kita mengakrabkan. Seperti ini kan kita mengakrabkan. Kita saling bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi. Jadi saya banyak teman gitu ya. Saya konsul ke dokter bedah, saya konsul dokter ini. Mungkin dulu hanya lewat menunggu visite, menunggu dia datang ketemu. Sekarang dia lewat telepon, WA itu udah terbiasa. Ada pasien saya dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro seperti yang beberapa hari yang lalu. Saya konsul ke dokter yang PSC DJP-nya itu ya. Keluhan yang saya terima dengan yang diperiksa sama enggak ya gitu. Jadi sekalian mengukur analisis prediktif kita. Yang keenam, perkembangan artificial intelligence. Ini yang AI ini untuk ASN ya, untuk aparat sipil negara atau PNS itu sudah diprediksi oleh Kak Jokowi. Kemungkinan AI-nya nanti sudah ASN itu sudah akan digantikan robot-robot, sudah nggak ada PNS lagi, gitu ya. Misalnya ibu kotanya di Kaltim, nanti digerakkan dari Jakarta, pelayanannya by virtual, itu bisa. Ya, why not gitu ya. Ini akan terjadi juga pada dunia kesehatan atau kedokteran. Pasti nanti akan digantikan oleh AI. Entah kapan ini sudah mulai terlihat karena pandemi belum berakhir. Ya. Jadi para pakar IT pasti akan memikirkan apa yang bisa membantu kita dalam menganalisis suatu penyakit. Yang 7, blockchain dan rekam medis elektronik. Ini yang sering terjadi di dunia hukum kesehatan, masih otot-ototan gitu ya. Karena apa, rekam medis ini kalau bocor bisa dilihat orang, bahaya ya. Pihak asuransi, pihak orang yang jahat itu bisa memakai rekam medis elektronik. Ini yang kita siasati bersama, kita pikirkan apa antisipasinya supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran data. 7 hal inilah yang di tren sistem transformasi yang perlu pagi ini ya, siang ini kita harus cermati bersama. Saya ingin mendengarkan pengkayaan dari teman sejawat semua, kira-kira apa yang memang bisa terjadi dan memberikan pengkayaan terutama untuk Insan IAMARSI ya, Ikatan Ahli Manajemen Rumah Sakit, di mana sebagai direktur, sebagai manajer rumah sakit kita harus tahu tentang 7 hal ini yang akan sering terjadi, delik-delik hukum yang akan menyeret suatu manajer, akhirnya ternyata dia tidak masalah, dia tidak tahu, akhirnya terseret-seret. Ya, itu yang harus kita pikirkan lebih lanjut ya. Seperti yang beberapa waktu yang lalu BPJS bocor datanya, Peduli Lindungi bocor datanya, itu adalah security system yang harus kita bangun. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.